warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang teman-teman kita kembali lagi pada satu bagian ya pada pembelajaran matematika, yaitu kita sekarang masuk kepada limit fungsi trigonometri. Ya, limit fungsi trigonometri khususnya kita nanti masuk atau kita pembahasan pada pembuktian nilai limit x menuju 0 untuk x per sin x yang nilainya sama dengan 1 dan limit x menuju 0 untuk x per tan x sama dengan 1. Kenapa saya membuktikan dua ini? Karena dua bentuk ini pada prinsipnya adalah bentuk tak tentu, dimana kalau misalkan langsung kita substitusikan nilai x pada fungsi x per sin x maupun x per tan x, nilainya adalah 0 per 0. Nah, ketika kita tahu kalau misalkan limit mendapatkan bentuk tak tentu, maka ini harus diubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang pembuktiannya dari mana? Saya pakai dulu apa yang disebut dengan teorema limit Apit atau teorema Apit. Jadi, misalkan begini. Saya punya kurva, di mana kurva ini dia mewakili fungsi. Ini yang di bawah mewakili fungsi fx, yang ini mewakili fungsi gx, dan yang paling atas mewakili fungsi hx. Nah, dari gambar terlihat di sekitar, misalkan ini saya buat titik C, ya kan? Kemudian ini ada interval A, ini ada interval maksudnya titik A dan titik B, sehingga nanti dia membentuk suatu interval. Nah, oke ya. Nah, jadi secara grafis seperti itu, sehingga di situ kalau pada gambar terlihat titik C itu berlaku, akibatnya dari titik C yang kita peroleh fx dia akan kurang dari gx, dan gx dia pasti juga akan kurang dari hx. Nah, inilah bekal untuk teorema Apit. Teorema Apit maksudnya bagaimana? Jadi begini, tadi jika ada fx, kemudian gx, dan hx merupakan fungsi yang terdefinisi, yaitu kan terdefinisi. Artinya apa? Untuk setiap maksudnya fungsi yang terdefinisi pada interval A sampai B. Interval A sampai B artinya apa? Di antara bilangan A dan B, bilangan AB itu maksudnya bilangan yang kecil batas bawahnya A dan bilangan yang batas atasnya B, di dalamnya itu terdapat bilangan atau sembarang bilangan, misalkan saya ambil atau saya anggap adalah X. Nah, jadi kalau teorema Apit, misalkan ada fx, gx, dan hx yang merupakan fungsi yang terdefinisi pada interval A sampai B, kecuali di X sampai C. Nah, ya kan, di X sama dengan C, maaf, kecuali di X sama dengan C. Jadi pada interval C itu fungsinya tidak terdefinisi, dianggap begitu. Dan memenuhi hubungan di mana fx ya kurang dari gx dan gx kurang dari hx, maka apabila nilai limit x menuju c untuk fx nilainya L dan limit x menuju c untuk hx nilainya L, misalkan begitu ya, dengan interval A kurang dari C atau sama dengan, dan C kurang dari atau sama dengan B, sehingga diperoleh limit X mendekati C itu gx nilainya sama dengan L. Jadi, nah C itu kan berada di sini. Jadi nilai L-nya itu misalkan saya ambil dia adalah ada di sini. Nah, ketika C itu saya substitusikan, misalkan limit X menuju C untuk fx, dia nilainya adalah L, dan limit X menuju C
untuk HX dia juga nilainya L, maka ya kan, untuk limit X menuju tak hingga nilai X menuju C dengan fungsi GX maka nilainya L juga. Itu teorema limit. Lah sekarang hubungannya apa teorema limit? Jadi teorema limit tidak usah kita buktikan lagi. Ya, itu setidak-tidaknya sebagai pengantar. Nah, sekarang saya ingin membuktikan untuk yang pertama limit X menuju 0 untuk X per sin X nilainya 1. Saya awali dari suatu lingkaran. Ya, dengan panjang jari-jari misalkan saya ambil adalah 1. Di sini R, di sini titiknya Q misalkan nanti ya. Kemudian di sini titiknya O. Jadi saya ambil garis titik P. Nah, tadi OR saya katakan panjang jari-jarinya 1, maka OQ juga 1. OR OQ dia sama. Kemudian ini saya ambil garis perpanjangan atau garis bantu misalkan. Saya buat garis. Nah, di sini titik yang paling atas misalkan saya taruh titik S. Nah, OQ, nah dengan ketentuan saya misalkan QS-nya juga sama dengan 1. Oke ya. Jadi OQ kemudian QS kemudian OR ini saya ambil nilainya sama dengan 1. Nah, dari sini coba teman-teman perhatikan ada 3 bentuk. Yang pertama ya, saya pecah menjadi segitiga. Oh ya maaf, ini tadi besar sudutnya adalah X. O P R dengan besar sudut X dan panjang OR 1. Tapi panjang OP tidak 1. Oke. Nah, kemudian yang kedua saya mendapatkan juring yaitu OQR. Nah, ini OQR dengan panjang OR 1 dan OQ juga 1, ya kan? Nah, jadi juringnya kita misalkan situ, saya ambil dari situ. Kemudian dan yang ketiga kita mendapatkan segitiga yang lebih besar dari segitiga OPR, yaitu segitiga OQS. Nah, di mana di antara OS ada titik R dan di antara OQ ada titik P. Nah, di sini 1 panjangnya, OQ panjangnya 1, sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Ya kan? Nah, dari ketiga segitiga ini ya, saya bisa menurunkan. Oke. Ya, tetap di sini besar sudutnya adalah X, kemudian yang kedua besar sudutnya juga X. Oke. Nah, dari sini, dari segitiga yang pertama, saya mendapatkan nilai sin X. Dimana kita tahu kalau sin itu kan depan miring. Maka kita peroleh PR per OR. Nah, OR tadi kan dia jari-jari, kan panjangnya 1. Maka sin X sama dengan PR per 1 kan? Atau saya buat PR per 1. Sehingga saya peroleh PR dia merupakan nilai dari sin X. Itu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah cos X. Jadi cos X. Nah, cos itu kan samping miring, ya kan? Sisi yang ada di samping berbanding sisi miringnya. Nah, samping miring saya peroleh OP per OR. Sama, OR tadi panjangnya adalah 1. Sehingga, ya kan, OP per 1. Maka OP dia setara dengan cos X. Dan yang ketiga, coba
pada lingkaran satuan segitiga OQS. Nah, saya pakai ini. Ini untuk menentukan nilai tangen, di mana tangen X itu adalah QS per OQ. Kenapa saya pakai itu? Sehingga supaya nanti saya bisa menentukan salah satu sisinya itu yang panjangnya 1. Nah, begitu. Nah, kita tahu OQ tadi itu adalah 1, ya kan? Nah, OQ kan 1. Nah, sehingga QS dia setara dengan tangen X. Nah, kita mendapatkan 3 bentuk dasar dari trigonometri, yaitu PR per sin X, ya, kemudian OP sama dengan cos X, dan QS sama dengan tangen X. Kemudian saya lanjutkan. Nah, oke, saya gambar lagi segitiganya tadi. Yang pertama OPR, kemudian yang kedua juring OQR, kemudian yang ketiga tadi segitiga yang besar, yaitu OQS. Begitu. Tetap sudutnya besarnya sama, yaitu adalah X. Nah, kemudian kita mencari dulu luas segitiga OPR. Nah, di sini kan kita tidak langsung ya. Jadi langsung kita menentukan luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi, ya kan? Itu dia segitiganya siku-siku. Maka dari setengah kali OP dikali PR, ya kan? Nah, OP tadi kan nilainya cos X, ya kan? Kemudian PR adalah sin X, ya kan? Nah, maka saya ganti setengah OP tadi adalah cos X dan PR adalah sin X, sehingga dengan kata lain cos X dikali sin X per 2. Ya. Sekarang yang kedua, luas juring. Nah, luas juring OQR. Nah, OQR juringnya adalah besar sudutnya adalah X. Kemudian berbanding dengan 2pi. Ya kan? 2pi, 360 derajat kan 2pi. Dikali dengan luas dari lingkaran. Nah, luas lingkaran. Lingkarannya kan ini jari-jarinya OR ya. Nah, luas lingkaran kan pi kali R kuadrat. Ya kan? Nah, jadi begitu. Sehingga dari sini saya peroleh X per 2pi, saya kalikan pi, saya kalikan 1. Karena kan R-nya kan tadi kita ambil panjangnya 1. Maka dari sini saya peroleh nilai X per 2. Gitu. Untuk luas juring OQR. Dan yang terakhir adalah luas segitiga OQS. Ya sama, yaitu luas setengah, alasnya adalah OQ, tingginya adalah QS. Maka saya peroleh setengah, OQ tadi kan 1, dan QS tadi adalah tangen X. Maka di sini saya peroleh tangen X per 2. Ya kan? Nah, itu adalah luas masing-masingnya, ya kan? Nah, kemudian kita tahu kalau luas segitiga OPR, dia kurang dari maksudnya luasnya dari luas juring OQR, dan luas juring OQR dia lebih kecil dari luas segitiga
OQS. Oke. Nah, persamaan ini kita bawa ke bentuk yang tadi. Ya kan? Nah, luas segitiga OPR maksudnya. Tadi kan adalah cos X dikali sin X per 2. Kurang dari luas jurinya tadi kita peroleh adalah X per 2. Dan luas OQS, luas segitiga OQS tadi adalah tangen X per 2. Oke ya. Nah, selanjutnya, supaya sama, yang tangen saya bagi dengan sin per cos. Ya kan? Saya buat dengan sin per cos, maaf. Yaitu cos X saya kalikan sin X per 2 kurang dari X kurang dari sin X per 2 cos X. Oke. Nah, semua ruas ya saya kalikan dengan 2 per sin X. Ya toh? Semua ruas saya kalikan dengan 2 per sin X. Nah, jadi ini selanjutnya saya kalikan 2 per sin X. Tujuannya apa? Saya ingin mencari atau menentukan bentuk X per sin X-nya nanti muncul. Ya kan? Nah, sekarang cos X dikali sin X per 2 dikali 2 per sin X kurang dari X per 2 dikali 2 per sin X kurang dari sin X per 2 kali cos X dikali 2 per sin X. Nah, ya kan? Nah, yang pertama cos X dikali sin X dikali 2 per 2 dikali sin X, maka kita peroleh nilainya adalah cos X. Yang kedua, nah kita sudah mendapatkan bentuk X per sin X. Ya kan? Dan yang ketiga itu adalah bentuknya apa? 1 per cos X. Oke. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ketiga-tiganya ini saya beri operasi limit atau saya beri tanda limit untuk X menuju 0. Jadi tadi kan cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Saya kasih semuanya dengan limit X menuju 0. Cos X kurang dari limit X menuju 0. X per sin X kurang dari limit X menuju 0 1 per sin X. Oke. Nah, langsung saya substitusikan untuk yang maaf, ini tadi ada kekeliruan. Ini bukan 1 per sin X, tapi adalah 1 per cos X. Nah, kemudian untuk yang bentuk paling kiri dan bentuk paling kanan, ya, karena dia bukan 0 per 0 hasilnya atau tidak menghasilkan bentuk tak tentu, maka langsung bisa saya substitusikan dengan menjadi dia adalah cos 0 kurang dari limit X menuju 0 X per sin X kurang dari 1 per cos 0. Nah, cos 0 kan 1. Maka kita peroleh 1 kurang dari limit X menuju 0 X per sin X kurang dari 1 per 1. Atau langsung saja saya ganti dia dengan 1. Nah, berdasarkan teorema Apit tadi kan, jika teorema Apit yang sudah kita jabarkan di sebelumnya, nah ini ya kan,
jika limit x menuju c untuk fx sama dengan L dan limit x menuju c hx sama dengan L, di mana fx kurang dari gx dan kurang dari hx, maka limit x menuju c untuk gx dia sama dengan L. Maka di sini apa? Limit x menuju 0 x per sin x, saya peroleh nilainya 1. Nah, ini adalah pembuktian yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan limit x menuju 0 sin x per x? Nah, untuk itu saya pakai sifat limit, ya kan? Dimana kalau limit x menuju 0 x per sin x sama dengan 1, maka untuk limit x menuju 0 sin x per x itu kan setara dengan begini, limit x menuju 0 1 per x per sin x, iya kan? Nah, kemudian saya tambahkan limit x menuju 0 1 per limit x menuju 0 x per sin x. Nah, ini kan sifat limit ya. Nah, kemudian limit x menuju 0 untuk fungsinya 1 adalah 1. Tadi kita dapatkan limit x menuju 0 x per sin x adalah 1. Maka kita peroleh nilainya adalah 1. Sehingga limit x menuju 0 sin x per x adalah 1. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana yang fungsi tangen? Nah, saya kira fungsi tangen nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, jadi nanti silakan nanti dibuktikan dari mana nilai limit x menuju 0 x per tangen x dan limit x menuju 0 tangen x per x sama dengan 1. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.